Materi keseimbangan pasar kelas 10 VC semester 1. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang salah satu konsep yang penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keseimbangan pasar. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa harga barang bisa naik dan turun? Atau bagaimana penjual dan pembeli bisa sepakat pada harga tertentu? Di video ini kita tidak hanya akan belajar tentang teori saja, akan tetapi kita akan belajar secara langsung, mencoba menganalisis situasi pasar dan studi kasus dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, siapkan semangat kalian. Dan mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa harapannya dapat menguraikan definisi keseimbangan pasar, menyebutkan hukum permintaan dan penawaran, dan yang terakhir menganalisis hal-hal yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Lalu apa sih keseimbangan pasar itu? Ada yang tahu? Keseimbangan pasar adalah ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat tertentu. Titik keseimbangan menunjukkan tidak adanya kelebihan permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan: semakin tinggi harga barang, maka permintaan akan menurun, dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: harga, pendapatan, selera, dan ekspektasi. Berikut gambar kurva permintaan. P untuk price, harga. Q untuk kuantitas, jumlah barang yang diminta. Dan D untuk domain, permintaan. Hukum penawaran: semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang ditawarkan. Begitupun juga sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: biaya produksi, teknologi, harga, harapan produsen, pajak, dan subsidi. Berikut adalah gambar kurva penawaran. Supply untuk penawaran. Langsung saja kita ke topik inti, yaitu keseimbangan pasar. Kurva keseimbangan adalah kurva yang menunjukkan titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran dalam suatu pasar. Titik ini disebut dengan titik keseimbangan, yaitu jumlah barang yang diminta konsumen setara dengan yang ditawarkan produsen. Dilambangkan dengan QD sama dengan KS, atau titik equilibrium. Studi kasus. Coba sekarang kalian berpikir atau membayangkan jika kalian dalam kondisi seperti berikut. Harga minyak mentah naik 2 kali lipat di pasaran. Tapi kalian membutuhkan itu untuk bahan bakar diesel. Untuk menjawab studi kasusnya, perhatikan petunjuk. Langkah pertama, gambarlah kurva keseimbangan pasarnya. 2. Analisis pokok berita. Apakah berpengaruh pada kurva permintaan atau penawaran? Dan terakhir, tentukan keseimbangan baru dari studi kasus tersebut. Ayo coba kita selesaikan bersama. Minyak tanah merupakan bahan baku untuk membuat solar. Jika harga minyak mentah naik menjadi 2 kali lipat, maka biaya produksi solar meningkat dan menyebabkan penawaran minyak mentah menurun. Akibatnya terjadi pergeseran kurva penawaran dari S ke S2. Akibat dari pergeseran kurva, harga bahan bakar solar naik dari P ke P2 karena pasokan berkurang, jumlah bahan bakar solar. Dampak bagi konsumen: ongkos transportasi meningkat, terutama bagi industri yang bergantung pada solar. Selain itu, harga barang lain yang menggunakan transportasi berbasis solar juga bisa ikut naik,
Dampak bagi produsen. Produsen solar bisa mengalami penurunan penjualan dikarenakan harga barang yang lebih tinggi mengurangi permintaan. Titik keseimbangan baru terjadi di titik I2 di antara kurva D dan S1, P2 naik dan kedua turun. Sekarang giliran kalian untuk menyelesaikan studi kasus berikut. Seorang pengangkut truk mendapat kabar jika harga bahan bakar solar sekarang mengalami peningkatan yang signifikan. Analisislah dan kerjakan seperti petunjuk pada studi kasus sebelumnya ya. Terima kasih kalian telah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, semoga kalian berhasil.